Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini aku akan membuat video mengenai review buku historiografi yang berjudul Perdagangan dan Masyarakat Indonesia karya Jacob van Leur. Nah, yang aku bahas nantinya apa aja nanti ada di slide berikutnya. Yang kedua, mengenai identitas buku. Buku ini yang berjudul Perdagangan dan Masyarakat Indonesia yang berisikan mengenai esai-esai tentang sejarah sosial dan ekonomi Asia. Jadi sulit ya guys memahaminya karena esai, bukan seperti novel yang dibukukan, seperti itu bukan. Cerita novel yang dibukukan maksudku. Lalu buku ini diterbitkan oleh Ombak yang dikarang oleh Jacob van Leur sendiri, diterbitkan pada tahun 2015 sebanyak 430 halaman. Pembahasan dalam buku ini yang pertama itu mengenai kapitalisme ya teman-teman. Jadi sistem kapitalisme ini mendorong adanya perubahan yang signifikan terhadap manusia di dalam kehidupan sehari-harinya. Perubahan yang seperti apa sih yang signifikan banget dalam kehidupan manusia? Yaitu perubahan adanya kemajuan kapitalisme ini mendorong manusia untuk menggunakan pengetahuannya dari seluruh dunia untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena pengetahuan ini merupakan kunci utama dalam perkembangan pada sektor pertanian, perbankan, politik, dan perdagangan. Nah, seiring berjalannya waktu, adanya kapitalisme ini mendorong persaingan antar perdagangan internasional ya teman-teman, sehingga berkembanglah organisasi perdagangan yang bergerak pada sektor transportasi. Dengan adanya sektor transportasi tersebut, maka berkembanglah bidang pelayaran di pesisir dan jalur perdagangan dunia. Nah, kondisi pertanian inilah yang berpengaruh pada perkembangan kota, pemerintahan, dan aspek sosial budaya masyarakat. Jika pembedaan fase sejarah yang saya jelaskan tadi lebih mengerucut pada zaman sejarah kuno, pertengahan, dan modern, sepertinya teori tersebut tidak berlaku pada beberapa tempat di dunia timur ya teman-teman. Mengapa demikian? Karena kondisi budaya dan keadaan geografisnya ini berbeda dan sangat mempengaruhi perubahan sejarahnya. Sejarah dan ilmu sosial perlu membuka sejarah non-Eropa sebagai rekonstruksi alur jenis sejarah yang ideal. India ya teman-teman, contohnya India ini tidak terpengaruh terhadap kapitalisme dan perkembangan zaman Eropa Barat karena budaya mengenai agama di India yang membagi derajat dan tugas manusia menjadi suatu stratifikasi sosial yang sangat kuat dan kaku. Itu ciri dari India. Sejarah sosial ekonomi sebagai ilmu sosial memiliki peranan penting dalam kajian sistematik mengenai gambaran kehidupan masa lalu. Sejumlah besar pengkajian sejarah dalam kajian oriental bersama dengan kajian filologi menghasilkan kronologi sejarah yang lengkap mengenai negeri-negeri di Asia. Kajian oriental tersebut menggunakan dua sumber ya teman-teman, sumber filologis dan geografis. Sejarah perdagangan pada umumnya sering digantikan oleh sejarah perkembangan teknik perkapalan yang memberikan sedikit manfaat terhadap sejarah umum. Penelitian prasejarah dan etnologi menunjukkan adanya migrasi besar yang pasti berkaitan dengan elemen perdagangan. Hal ini kemudian memunculkan kota-kota dan pemukiman perdagangan di pesisiran ya teman-teman. Untuk barang yang ditransaksi merupakan transaksi barang kecil namun berkualitas tinggi, sehingga pendapatannya juga tinggi.
Lalu dalam Islam kaitannya seperti apa? Jadi penerapan Islam dalam bidang kesusilaan dan kebudayaan tidak mempengaruhi kompleksitas organisasi sosial ekonomi karena terikat oleh tradisi yang membagi jarak sosial antara pelajar dan saudagar. Pedagang keliling merupakan perdagangan luar negeri yang dijalankan secara swasta oleh penguasa. Jadi tidak individu ya teman-teman. Sehingga pola kapitalisme bersifat internasional. Ciri khas perdagangan Indonesia, aku mengambil contoh Papua Nugini ya teman-teman. Papua Nugini menggambarkan kemagisannya dalam struktur sosial ekonominya. Yang dijual oleh orang-orang di Papua Nugini ini seperti produksi hewan, produksi hutan, dan rempah-rempahnya. Tapi barang-barang ini merupakan barang yang berkualitas tinggi. Fenomena ini disebut perdagangan yang megah meski terbilang remeh. Berkaitan dengan perdagangan Indonesia, erat hubungannya dengan pedagang India, terutama pengaruh budaya Hindu-Budanya. Peran pedagang India bukan faktor utama penentu masuknya budaya Hinduisme di Indonesia, karena mereka jelas sebagai kaum Waisya tak memiliki pengetahuan dan hak menyebarkan agama. Kaum pedagang tak mungkin banyak ditemui di istana, tetapi mayoritas di daerah pesisir. Sedangkan jejak kebudayaan India dapat ditemukan di istana, kuil, biarawan, dan pertapaan. Maka untuk melakukan ritual legitimasi magis para penguasa, diundanglah para Brahmana dari India. Dari beberapa pernyataan yang aku jelaskan tadi menunjukkan bahwa kebudayaan Indonesia pada masa lalu cenderung istana sentris. Kajian mengenai negara-negara di Jawa memiliki dua pola yang berbeda. Pola yang pertama, pola pesisir. Untuk pola pesisir, struktur dan sistem sosial cenderung lebih dinamis dan terbuka. Yang kedua ada pola pedalaman. Pola pedalaman ini lebih tertutup dan kaku. Terdapat garis kuat pemisah strata dalam masyarakat yang terangkum dalam pola feudalisme yang nyata. Kalau untuk pola yang pertama tadi, seperti Kerajaan Sriwijaya yang struktur sosial dan politik dilaksanakan dengan otoritas yang bebas. Hal tersebut yang menjadikan dasar pola Islamisasi di Indonesia. Perseteruan internal Majapahit mendorong Islam untuk menjadi sarana politik. Disinilah perbedaan Hinduisasi dan Islamisasi. Hinduisasi mendapatkan karisma penganutnya dengan ritual dan Brahmana sebagai misionaris, sedangkan konsep Islam menawarkan bahwa seluruh Muslim merupakan mubalik. Cukup sekian ya teman-teman dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Sifa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.